Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar kitab Fathul Qorib bab zakat, dimulai dari kalimat faslun wa tajibuz zakatul fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal wa tajibu lan wajib zakatul fitri apa zakat fitrah. Wa yuqalu lan den ucapaken laha maring zakatul fitri zakatul fitrati apa zakat fitrah ayil khilqati tegese zakat kedadian. Wajib zakat fitrah, ada yang mengatakan zakat fitrah ini, ada yang mengatakan zakat fitri, ada yang mengatakan zakat fitrah, sama saja, yang maknanya adalah zakat tentang zakat tentang penciptaan kita sebagai manusia, kejadian kita sebagai manusia, fitrah kita sebagai manusia. Zakatnya namanya zakat fitrah. Wajibnya bisalah sati asya'a kelawan telu biro-biro perkara. Wajibnya dengan 3 perkara. Al-Islamu swiji iku Islam. Nah, yang pertama itu adalah Islam. Fala fitrata moko ora ono zakat fitrah iku mujud ala kafirin ing atase wong kafir asliyin kang asli. Illa fi raqiqihi kejaba ing dalem kawulane kafir wa qaribihi lan kerabate kafir muslimaini al muslimaini kang muslim karone. Zakat fitrah itu tidak ada, artinya tidak wajib bagi orang kafir asli. Meskipun dia ngotot ingin mengeluarkan zakat fitrah, saya pengen zakat fitrah, tapi dia itu bukan orang Islam, maka itu tidak bisa dinamakan zakat fitrah. Nah, kalau orang murtad bagaimana? Ini kan dinamakan orang kafir asli. Kalau orang murtad bagaimana? Orang murtad wajib mengeluarkan zakat. Zakat fitrah wajib. Kenapa kok wajib? Nah, seperti ini, ilustrasinya seperti ini. Andai orang Islam itu di malam Idul Fitri itu dia menjadi murtad, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena ketika dia setelah bulan Idul Fitri misalkan dia kembali Islam, maka dia tidak perlu kodok zakat karena sudah dikeluarkan zakatnya di malam Idul Fitri. Itu berbeda dengan sholat. Kalau sholat orang murtad kemudian orang itu kembali ke Islam, maka kodok berapa sholat yang kemarin dia tinggalkan. Zakat fitrah dari orang murtad itu ya sah, berbeda dengan orang murtad. Kalau orang murtad sholat ya nggak sah selama dia tidak kembali ke Islam. Nah, kalau zakat ya tetap sah. Kenapa? Karena ilustrasinya seperti tadi. Ketika setelah Idul Fitri setelah bulan Syawal, kok kembali ke Islam, tetapi zakatnya sudah ditunaikan di malam Idul Fitri, maka tidak perlu artinya mengeluarkan zakat lagi, karena zakat fitrah itu diwajibkan saat malam Idul Fitri. Tadi kayak gitu kalau orang murtad. Kalau orang murtad kok khawatirnya kan seperti ini, biar dia tidak mengeluarkan zakat, aku tak murtad lah. Khawatirnya kan seperti itu, akal-akalan seperti itu, maka tetap wajib mengeluarkan zakat orang murtad itu. Zakatnya bagaimana? Sah? Ya sah, karena nanti ketika bulan-bulan berikutnya dia kembali kan, waktu zakat fitrahnya itu kan sudah habis dan dia tidak ada kata kodok, artinya dia sudah dikeluarkan zakatnya yang kemarin. Orang kafir asli itu tidak wajib mengeluarkan zakat, kecuali dia wajib mengeluarkan zakat untuk siapa? Kalau untuk diri sendiri tidak wajib, tapi kalau untuk budaknya yang muslim maka dia wajib. Untuk keluarganya yang muslim dia wajib
mengeluarkan zakatnya. Contoh misalkan istrinya itu adalah seorang muslimah, maka dia wajib mengeluarkan zakat untuk istrinya yang muslimah itu. Seperti itu contohnya. Wabi guru bisyamsi lan nomor loro sebab wabi guru bisyamsi lan loro kelawan surupe srengenge. Yang pertama tadi karena dia Islam, yang kedua karena sebab matahari telah terbenam min akhir yaumin saking akhir dino min syahri Ramadan saking bulan Ramadan. Yang kedua karena tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, artinya sudah masuk 1 Syawal. Itu wajibnya zakat. Wajibnya zakat itu jatuhnya wajibnya zakat itu ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Nah, kalau di pertengahan Ramadan dia sudah mengeluarkan zakat, sah. Nah, lantas bagaimana kalau orang mengeluarkan zakat di pertengahan Ramadan itu nanti di akhir Ramadannya atau malam Idul Fitrinya dilihat. Kalau kita kalau kita zakat fitrah di pertengahan awal Ramadan kepada si A yang seorang mustahik pada waktu itu, maka ketika malam Idul Fitri si A ini masih mustahik apa enggak? Masih berhak menerima zakat apa enggak? Karena jatuhnya kewajiban zakat itu di malam itu. Tapi karena kita mengeluarkan di pertengahan Ramadan, di malam Idul Fitri, ya kita harus melihat orangnya itu masih menjadi mustahik zakat apa enggak. Mustahik zakat itu kan ada 8 golongan itu. Dia masih masuk dalam kategori 8 golongan apa enggak? Kalau sudah tidak, ya maka ya harus kita mengeluarkan zakat lagi. Mengeluarkan zakat lagi karena dia sudah tidak berhak menerima zakat. Nah, zakatnya yang di awal yang di pertengahan Ramadan itu tadi bagaimana? Ya sebagai kalau mau minta lagi ya boleh karena itu dititipkan. Karena kewajibannya kan di malam Idul Fitri. Kita zakat di pertengahan Ramadan pada si A, tapi si A itu nanti kok tidak berhak menerima zakat lagi di malam Idul Fitri, ya minta lagi ya nggak apa-apa. Minta lagi nih, wah di sini kamu udah nggak berhak menerima zakat di malam ini, padahal malam inilah kewajiban zakat yang sebenarnya. Minta lagi kalau berani, kalau nggak berani ya mending keluarkan lagi lah. Wahina idin dalam nalikane huru bisyamsi fatukroju moko tentoaken zakatul fitri apa zakat fitrah aman saking wong mata kang mati sapa man ba'dal guru bisa surupe srengenge duna sak liyane man wong wulida kang den lairaken sapa man ba'dahu sak wise guru. Begitu juga zakat fitrah itu diwajibkan dikeluarkan kepada seseorang yang meninggal setelah tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Misalkan orang itu meninggal waktu Isya, padahal jatuhnya kewajiban zakat itu guru syamsi, terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Kok akhir Ramadan isaknya ada orang yang meninggal, maka orang yang meninggal itulah harus dikeluarkan zakatnya. Duna man wulida ba'dahu, beda dengan bayi yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari. Kalau lahir sebelum terbenamnya matahari, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah tenggelam matahari, ada bayi lahir, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Itu bedanya orang yang meninggal dan orang yang dilahirkan. Kalau orang yang dilahirkan sebelum matahari terbenam, artinya waktu asar, contohnya waktu asar di akhir Ramadan, maka malam Idul Fitrinya bayi ini harus dikeluarkan zakatnya. Kalau lahirnya setelah tenggelamnya matahari, misalkan di waktu Isya ada bayi lahir, maka bayi ini tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Kalau orang meninggal, sekali lagi kalau orang meninggal setelah
setelah terbenamnya matahari, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Sebelum matahari terbenam dia meninggal, maka tidak perlu dikeluarkan zakat fitrahnya. Itu perbedaannya. Wa wujudil fadli lan anane wujud kelebihan. Wa utawi wujudil fadli yasaru syakhsi iku gampangi awa-awaan bima kelawan barang yufaddilu kang turah apa ma. Bima kelawan barang ya dulu kang turah apa ma. Jadi yang ketiga, yang kita kembali yang pertama itu orang Islam, kemudian yang kedua itu terbenamnya matahari di akhir Ramadan, yang ketiga itu adalah adanya kelebihan. Maksudnya adanya kelebihan itu adalah mudahnya seseorang di malam itu, di malam Idul Fitri itu dengan rizkinya. Mudah, rizkinya itu kok turah, berlebih di malam Idul Fitri itu. Turahnya dari mana? Dari sini. Angkutihi saking panganane kekuatane, saking pikuatane, biasa kayak gitu maknanya. Angkutihi saking pikuatane syakhsun wa kuti iyalihi lan pikuatane keluarga syakhsun fi dzalikal yaum ing dalam kono dina. Kelebihannya itu dari apa yang dia butuhkan, dari makanan, dari makanan yang dikonsumsi oleh dirinya dan dikonsumsi oleh keluarganya di hari itu. Itu maksudnya wujudul fadli, ada kelebihan yang akan dikonsumsi oleh dirinya sendiri dan yang akan dikonsumsi oleh keluarganya. Ai yaumi idul fitri tegese dina Idul Fitri. Wa kadza lailatuhu lan iku kaya mengkono yaum Idul Fit, lailatuhu utawi pengine id aidon halemane. Nah, maksudnya fi dzalikal yaum, adanya kelebihan itu di hari itu, adanya kelebihan di hari itu, maksudnya itu di malam Idul Fitri dan di hari Idul Fitrinya. Jadi di malam takbiran itu sampai hari rayanya ada kelebihan makanan atau yang biasa dikonsumsi untuk dirinya dan untuk keluarganya, ada kelebihan. Wa yuzakki lan aweh zakat asyaksu sapa awa-awaan an nafsihi saking awak dhewene, wa amman lan saking wong talzimuhu kang wajib ing syakhsun nafaqatuhu apa nafakohe man minal muslimina, nyatane saking wong Islam. Zakat itu dikeluarkan untuk diri sendiri, an-nafsihi, untuk diri sendiri, wa amman talzimuhu, dan untuk orang-orang yang diwajibkan untuknya memberikan nafkah. Yang pada orang-orang yang diwajibkan kita nafkahi. Orang-orang yang kita wajib nafkahi itu minal muslimina, yang beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam ya tidak. Ini ada runtutan ini, amman talzimuhu, orang-orang yang diwajibkan atas kita untuk memberikan nafkah itu. Yang pertama, misal kita mengeluarkan zakat untuk diri kita sendiri, kemudian untuk istri, kan, untuk istri, yang kedua untuk istri, kemudian yang ketiga itu untuk misalkan kita punya budak kita, kemudian yang keempat untuk anak kita yang belum balik, kemudian yang berikutnya untuk bapak kita, kemudian yang berikutnya untuk ibu kita. Bapak didahulukan daripada ibu. Kenapa? Karena untuk masalah zakat kita harus ke bapak dulu, karena kita mempunyai kewajiban ke bapak dulu, kemudian ke ibu. Kalau masalah berbakti memang ibu yang lebih diutamakan, tapi dalam bab ini bapak kita yang
utamakan. Kenapa? Karena nasab kita itu bergantung ke nasab bapak, kayak gitu. Kalau sudah bapak, kemudian ibu, setelah ibu baru anak kita yang sudah balik. Anak kita yang sudah balik itu sebenarnya bukan kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Dia punya kewajiban sendiri untuk mengeluarkan zakat. Tetapi karena dia belum bekerja atau belum mampu dan lain sebagainya, maka kita maka kita membantu mengeluarkan zakatnya, kayak gitu. Lanjut. Fala yalzumu moko ora wajib li muslimin maring wong muslim fitratu abdin apa fitrai kawula wa qaribin lan kerabat wa zaujatin lan bojo wedok kufarin kang podo kafir. Jadi andai kan kita seorang muslim itu punya budak, punya kerabat, punya istri yang non muslim, maka kita tidak punya kewajiban mengeluarkan zakatnya mereka. Meskipun mereka itu masuk kategori tadi aman talzimuhu nafaqatuhu. Kalau memberikan nafkah kita memang wajib kepada mereka, tapi untuk urusan zakat kita tidak punya kewajiban. Kenapa? Karena mereka bukan orang Islam. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in wajabat lan namun wajib nafaqatuhum opo nafkai wa in wajabat senajan wajib nafaqatuhum opo nafkai amdun qorib zaujatin ini kufarin. Nah, ini lanjut keterangan saya tadi itu. Meskipun kita wajib memberikan nafkah kepada mereka, tetapi karena mereka non muslim, maka kita tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Wa idza wajabat lan nalikane wajib al fitratu apa fitrah zakat fitrah ala syasi ngatasi awawaan fayukhriju moko tentoaken fayakhuju moko ngetoaken sapa syahsu soan ing saksa minku dibiladihi saking panganan kekuatan negoroi. Wajibnya zakat fitrah kepada kita itu dikeluarkan satu sok dari barang konsumsi di negara kita. Dari barang konsumsi di negara kita, misalkan di kita itu adalah konsumsinya nasi yang terbuat dari beras, maka ya beras. Kalau misalkan di negara kita atau di tempat itu adalah gandum, ya gandum, kayak gitu, disesuaikan. Nah, ini masalah di sok yang dikeluarkan satu sok ini. Loh, kok ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kilo, ada yang 2,7 kilo, ada yang 3 kilo. Kalau saya 3 kilo. Kenapa? Untuk ihtiyat hati-hati. Karena satu sok ini maksudnya sok di situ dulu itu bukan takaran, bukan timbangan yang pasti. Karena yang dimaksud sok itu adalah alat ukur apa ya? Alat ukur misalkan kayak ember kayak gitu, ember kecil satu sok, misalkan satu sok. Nah, ketika satu sok dari barang yang kita ukur di ember kecil itu, ember yang ukuran satu sok itu kita sudah ukur di sana, kemudian kita timbang kok menjadi 2,5 kilo atau menjadi 2,7 atau menjadi 3 kilo, kan beda-beda nantinya tergantung kualitas barang yang kita takar dengan ember kecil tadi itu yang ukuran satu sok itu. Misalkan makanannya itu kok kurang bagus, misalkan kayak contohnya kayak kurma lah, kita kurmanya kurma kualitas bagus, kemudian ditakar dengan ukuran takaran sok itu, setelah press baru kita
timbang dengan kilogram, misalkan menjadi 3 kilo gitu. Misalkan menjadi 3 kilo. Tetapi ada kurma yang kurang bagus, agak kabuk-kabuk gitu. Kita ukur lewat ukuran sok tadi, sudah press penuh, kemudian kita timbang, lah kok menjadi 2,5 kilo, kan beda. Tergantung kualitas barangnya yang ditakar tadi. Artinya sok itu takaran, untuk kualitas barangnya akan beda-beda. Maka ketika dikonversi ke kilogram juga akan beda-beda. Lebih amannya saya sarankan 3 kilo. Ingkana lamun ono sapa saksu baladian iku ahli bilad negara itu, yang harus dikeluarkan itu ya makanan pokok di negara itu ketika orang itu adalah penduduk di sana. Lanjut, fa ingkana fil baladi moko lamun ono fil baladi iku ing dalam negara akuatun apa pira-pira pikuatan ghalabah kang lindi ba'dua apa sebagiane akuat, wajaba al ikhraju moko wajib al ikhraju apa ngetokaken minhu saking bab walau kana syakhsu lan lamun ono asyakhsu apa awawaan fi badiyatin iku ing dalem wilayah laku tah kang ora ono panganan iku maujud fiha ing dalem badiyah akhraja moko ngetokaken sapa syakhsu mingkuti akrobil biladi saking pikuatan luwih parke negara pira-pira negara ilahi maring syakhsun. Nah, ketika seseorang itu berada di sebuah negara di mana di negara itu kok makanan pokoknya itu kok banyak, ada beras, kemudian ada jagung, kemudian gandum, ada sagu dan lain sebagainya, kok banyak jenisnya seperti itu, ghalaba ba'duha wajabal ikhraju minhu, maka yang harus dikeluarkan itu adalah makanan pokok yang lebih banyak, yang lebih diutamakan, yang lebih unggul daripada yang lainnya. Misalkan di negara kita itu kan banyak ada beras, kemudian ada jagung, ada gandum kan gitu. Maka secara umum yang dibuat makan itu adalah beras, maka beras yang harus kita keluarkan. Dari sini walau kana syakhsu fi badiyatin laku tafiha akhraja min kuti aqrabil biladi ilaihi. Andai kita berada di sebuah negara di mana negara itu tidak punya barang makanan pokok tidak punya, misalkan akhraja min kuti aqrabil biladi ilaihi, maka yang harus dikeluarkan itu berbentuk barang makanan pokok yang lebih dekat negaranya dari kita, kayak gitu. Misalkan di kita kok tidak ada makanan pokok gitu ya, maka yang menjadi rujukan adalah negara tetangga kita yang terdekat. Di situ makanan pokoknya apa, misalkan di Malaysia itu kok beras, ya ikut beras, lah kok gandum, ya ikut gandum, kayak gitu. Andai di kita tidak ada bahan makanan pokok, maka kita merujuknya ke negara tetangga yang lebih dekat. Waman utawi sapane wong lam yusir iku durung sugih, durung gampang sapa man bisa ing kelawan sak sok bal ba'dahu balik sak setengah sak sok lazimahu moko wajib ing man dalikal ba'du apa mengkono setengah sok. Andai kita itu cuma punya setengah sok, tidak punya satu sok gitu ya, misalkan tadi konversinya 3 kilo, andai di malam Idul Fitri itu kita punya 1,5 kilo kelebihannya, maka ya itu yang wajib dikeluarkan.
Jadi masih bisa dimakfumi kalau di kasus orang yang malam Idul Fitri dia tidak punya satu sok, tapi dia punya kelebihan setengah sok, maka yang setengah sok itu yang wajib kita keluarkan. Tapi kayaknya kok susah ya mencari orang yang malam Idul Fitri tidak punya satu sok makanannya. Tapi namanya dunia, sesuatu pasti terjadi, sesuatu yang di luar pikiran kita itu mesti ada yang terjadi. Jadi maksudnya sini, andai di malam Idul Fitri itu orang itu kok tidak punya wujudul fadl tadi, itu mempunyai kelebihan satu sok, dia punya kelebihannya cuma setengah sok, maka lazimahu dzalikal bab, maka yang diwajibkan mengeluarkan ya yang setengah sok itu tidak harus 3 kilogram. Wa qadruhu utawi kadari sak sok aisok khamsatu artolin iku 5 pira-pira kati wa thuluthun lan sepertelon bil Iraqi kelawan negara Irak. Satu sok itu 5 kati dan sepertiganya. Nah, sepertiga 5 kati, sepertiga 5 kati dan sepertiga di negara Irak, ukuran negara Irak. Wasabaqalan wis dingin baya nurid lih apa keterangane kati al Iraqi kang bangsa Irak fin nisab zuru'i ing dalam nisab zuru. Jadi maksudnya satu sok itu 5 kati lebih sepertiga yang diukur dengan negara Irak. Nah, itu sudah diterangkan di bab nisabnya zuru, masalah sok ini, masalah artolin wa thuluthun bil Iraqi. Nah, sampai di sini dulu keterangan kita. Semoga manfaat dan menjadi ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.